Oke guys, selamat malam. Ada hal yang menarik hari ini. Sebenarnya saya nggak ada niatan buat video, tiba-tiba aja kepikir. Jadi ada satu orang yang barusan tadi sore ada WA saya. Saya sama sekali nggak ada kenal orang ini. Jadi dia WA saya dan menawarkan sebilah pusaka untuk saya rawat gitu ya. Jadi bapak ini bilang dia punya satu bilah pusaka yang anaknya tidak kuat untuk merawat dan bapak ini percaya bahwa saya kuat, atau istilahnya beliau ingin menghibahkan pusaka ini ke saya gitu ya. Nah, yang menarik adalah saya diajak untuk ketemu di daerah pinggiran kota Surabaya, kira-kira 20 km dari rumah saya. Saya awalnya saya bilang maaf Pak, saya nggak biasa ketemu di ini. Kalau Bapak mau menghibahkan, datanglah ke rumah atau ketemu di daerah Surabaya Barat, kita ketemuan. Nah, saya ajak Bapak ke rumah supaya bisa lihat rumah saya lah, istilahnya sebagai perkenalan atau apa. Cuman Bapak ini memaksa saya, sedikit memaksa lah, untuk saya datang ke tempat dia dengan alasan kalau beliaunya yang datang berarti dia yang istilahnya memaharkan suatu bilah pusaka, dan itu tidak sesuai pakemnya katanya. Well, saya oke lah, saya menghormati pandangan itu, dan beliau ini juga mengatakan ke saya untuk dia ingin untuk mengisi kekuatan daripada pusaka itu ke penyelarasan ke tubuh saya gitu ya. Buat saya tidak ada masalah soal penyelarasan atau pengisian atau apapun. Saya udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Buat saya bisa menerima setiap energi pusaka yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Itu nggak masalah. Yang sebagai manusia biasa, saya masih ada kekhawatiran, cuman ada satu atau dua kekhawatiran aja. Bukan masalah kegaibannya, tapi masalah kemanusiaannya. Apakah orang ini benar dengan niat yang tulus untuk menghibahkan pusaka, atau ada dengan niat-niat yang lain gitu ya. Apakah ada modus penipuan, atau ada modus perampokan, atau ada modus dengan gendam, atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi rasa penasaran saya membuat saya mengiyakan dan mengikuti apa kemauan dia. Jadi ini kita lagi ke arah tempatnya beliau. Saya nggak mau suudzon atau berpikiran negatif. Mungkinan benar memang orang ini ingin menghibahkan pusaka dan ingin untuk berkenalan kepada saya dan ingin menyelaraskan energi pusaka kepada saya. No problem, buat itu saya nggak masalah. Atau ada niatan yang lain yang kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti, oke? Saya akan coba buat video call dengan dia. Saya akan coba rekam, dan saya akan rekam seluruh perjalanan ini semalam ini, apa yang terjadi, dan saya mau ajak teman-teman kita lihat sama-sama, oke? Let's go. Ini sorry dulu nih, kita belum kenalan nih Om. Namanya siapa sih Om? Siapa? Yo. Oke, ini baru kenalan pertama, ketemuan agak jauh, saya agak khawatir nih ceritanya nih. Apa Bori, nggak ada apa-apa. Oke, siap. Aku tak merapat deh. Dewaran, aku di rumah soalnya. Oke, nanti berarti kita ketemu di Indomaret ya? Alfamart. Alfamart, nanti aku di daerah sana, aku sampai ke perumahan tak telepon ya. Oke, saya di Alfa nih. Oke, ini agak jauh soalnya perjalanan Om. Lewat mana? Lewat tol tak? Iya, lewat tol. Oh, deket. Nanti kan dari keluar tol baru langsung ke Aloha, langsung masuk dah. Ya Om, kalau boleh tahu itu sejarahnya gimana sih Om, tiba-tiba kontak saya sampai mau menghibahkan pusaka, terus ada pengisian pusaka apa segala macam, itu gimana ceritanya Om? Cerita nanti, cerita dulu. Oke, cerita nanti lah ya. Cerita dulu ya. Iya, siap. Oke. Kamu aja.
Oke teman-teman, kamu udah dengar tadi pembicaraan kita singkat, agak misterius buat saya. Sebenarnya yang membuat saya mengikuti arah tujuan ini sebenarnya bukannya pusakanya, tapi sebenarnya jiwa adventure saya, petualangan saya itu sedikit terusik karena saya tahu bahwa kita akan bertemu dengan perjalanan, kita akan bertemu bermacam-macam orang. Selama perjalanan saya membuat video untuk etnik Indonesia, saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik, orang-orang yang luar biasa, dan saya percaya bahwa jika kita mempunyai belok kiri ke Taman Surya Agung, maka kita juga akan bertemu dengan orang-orang baik gitu ya. Dan saya harap perjalanan ini juga kita akan bertemu dengan orang-orang baik juga. Nah, pasti ada sedikit kekhawatiran lah sebagai manusia, kita mempunyai yang namanya istilahnya rasa waspada akan penipuan, akan gendam, akan perampokan atau apapun lah yang kita mungkin bisa hadapi dalam perjalanan, apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang kita nggak kenal, di daerah yang kita nggak tahu, di tempat yang kita juga nggak kuasai. Saya percaya bahwa kita dilindungi lah sama apa yang ada di dalam diri kita, tinggal niat kita baik, dan apa yang ada di alam semesta Tuhan juga lindungi kita ya. Tapi rasa penasaran yang membuat saya pengen tahu apa sih maksudnya orang ini, apa sih keinginannya, pusaka apa sih yang dia mau titipkan atau mau hibahkan, dan apa maksud dari semua ini, kita akan ikutin sama-sama. Oke? Let's go. Jadi perjalanan kita ini kira-kira udah 30 menit dari tempat saya, Surabaya Barat. Kita ke arah daerah Surabaya Timur. Ini udah hampir pinggiran, hampir pelosok Surabaya, hampir keluar kota lah, perbatasan antara Surabaya dengan Mojokerto ya. Daerahnya sepi banget, bukan daerah kota, jadi saya juga sendirian, nggak ada orang yang ikut saya. Jadi benar-benar apa yang kita hadapi hari ini, saya mau rekam semua buat kamu. Saya harap kita bisa dapetin suatu hal yang baik lah ya, yang menarik. Karena terus terang saja, saya udah sangat terbiasa lah dengan yang namanya kehidupan di jalanan lah istilahnya ya, sepanjang hidup saya. Dan saya udah sangat prepare dengan apa yang akan kita hadapi, walaupun saya nggak mengharapkan akan hal yang buruk yang terjadi, tapi kita prepare semuanya. Kita lihat apa maksudnya orang ini, dan apa modusnya dia, apa niatnya dia. Semoga semuanya adalah hal yang baik. Tapi kalau hal yang terburuk pun yang akan terjadi, kita akan hadapi nanti. belok kiri ke Taruna.
janjian, kita akan janjian di Alfamart harusnya. Ini adalah tempat yang sama sekali seumur hidup saya nggak pernah datengin. Baru pertama kali ke daerah sini, ke perumahan ini, totally nggak ada clue ini daerah apa dan di mana. Tapi kayaknya salah satu perumahan yang cukup lumayan besar ini. Kita mulai masuk ke perumahannya. Oke, itu Alfamart. Itu Alfamart. Kita sampai di Alfamart ini kayak tempatnya cukup aman lah, rame. Oke teman-teman, saya barusan nyampe nih di parkir di Alfamart. Saya bisa lihat tuh orangnya lagi duduk di sana, di sebelahnya Sinterklas itu orangnya. Kayaknya tidak berbahaya. Ayo kita datengin lah ya. Ya, sementing harus sadar, masih trust nggak apa-apa. Enggak, itu waktu ini. Energi dingin itu. Enggak. Tadi ini dudutan separuh ini, ya. Nah, hari ini dijawab. Dijawab. Apa yang ngene iku njaluk iku niku apa diperintahno apa iki energi takyu. Takyu. Iki lek durung sampe kena iki aja diculno janong ini wae wis bukan ini. Ini artine iki serang. Lek iki ditutup ngene. Ini sudah ndak ono energi ini. Artinya ini sudah tersimpan, energi ini tersimpan di sini. Yo. Ini ya kita habis sebelum buka wilayah itu taruh di sini. Jadi dia pasti tanya, pasti ngomong. Tempel nah ini kan di sini nih. Tugasnya ini ditempel nang di sini nih. Nah, ada pentil ini nah tempel nang kene. Wis diem aja meneng ini. Nah, berusaha pikiran kita, seluruh aura kita itu masuk di sini, menyelaraskan energinya dia. Pertama dia kan sebenarnya dia itu pasif. Seluruh ken itu pasif, Pak. Nah, kita selaraskan dulu, kita aktifin, kita putar dulu dinamo ini. Wis mari muter wis mari baru kita tayo. Kita tayo kan, kita tarik, bisa. Wis. Ken itu jangan sering dibuka. Karena nanti wibawanya itu hilang. Apa tadi itu bejetin. Artinya dibejetin jenengan iki diudani. Bener gak sih iki lanang? Bener gak iki wedok? Rasane ngono ya, Pak. Kalau mau pakai hanya gini kok tarik set gitu kan. Kalau minyak itu tatkala kita itu dia itu pasti nanti dia itu pasti punya rasa deh. Aku ini minyak ono. Jangan mau diatur sama ini apapun bahasanya. Karena kita ini yang tertinggi. Energi kita itu yang tertinggi. Nah, kita hanya gini toh. Nanti dia akan nunjukkan tatkala dia ini benar-benar dibutuhkan. Tatkala dia dibutuhkan, dia pasti kasih minyak. Ya, nanti yang minyak yang dari apa yang settingan saya itu yang buat untuk di Kasunanan itu, saya dalam kalitan itu, Pak, saya nanti tak kasih ini, ya kan, tak bikin ini, itu bagian digekenken yang memang sepuh. Kalau yang tangguh madyo itu jarti wae. Artinya energinya itu masih energi liar. Tapi yang udah mulai main tangguh sepuh, insya Allah dia berusaha untuk yang tangguh sepuh itu koneksi ke jenengan. Insya Allah saya yakin kenapa? Karena sudah pegang untuk soko guru jenengan. Itu bahasanya. Terlepas bukan ini aja. Jenengan pasti punya salah satu ken yang itu ditangguh sepuh menurut jenengan. Gitu. Nah di situ baru jenengan nanti minyak itu. Nah, karena siji iki yo gak gampang, yang kedua yo gak murah. Kalau kita ngomong bahasa Melati aja, Melati itu ada 7 kali, Pak, sepengetahuan saya. Di Ampel itu, kalau Bapak tidak kenal baik, itu pasti dikasih kali 4, paling tinggi. Yang bikinan Singapura, yang bikinan Bulgaria, yang bikinan sini. Padahal Melati, gudangnya Melati kan di sini, di Indonesia. Nenek moyang kita tidak pernah keluar ke ini ada aroma impor, tidak ada. Dia tidak akan mengenal.
formatnya dia kan ini hanya aroma-aroma yang ada di tanah Jawa, yang dulunya pernah dimasukkan pertama kali sama aku. Ada kalau saya naikkan 1 grade lagi, kita untuk 1 grade lagi ini sifat tayo sudah segitiga. Kalau ini saya bilang kan masih bulat Pak. Jadi saya kasih yang sok aja Pak, sok. Tapi kalau sudah tayo itu udah gini Pak. Ini hanya 1 tok. Ini kehancuran. Saya bilang kan, perlu saya tak buka enggak? Tak buka bab kalau sudah tayo gini, saya main kasih kembang telon ini sudah. Kembang telon itu serang itu sudah bahasa. Apapun bahasanya. Tanpa pun ada media apapun jenengan kasih kembang telon itu udah tandanya serang. Rumah dikasih kembang telon itu serang, warning bahasa sana. Orang sana ngeliat, aduh ono apa ini? Itu warning. Cuman energinya kembang telon ini sifatnya itu segitiga. Jadi sekarang kita meditasi di sini ya Pak ya. Aku yang megang nih misalkan. Jadi supaya kita langsung praktek lah untuk penyatuan energi lah ya. Sampai tonton aku ya. Tuh, insya Allah tugas saya kan di situ. Tugas saya itu datang ke sini itu di situ. Tugas saya itu datang ke sini itu di situ. Tugas saya itu datang ke sini itu di situ. Bukan untuk yang lain. Iya. Seneng saya ketemu sama. Iyalah, kita seduluran lah jadi. Lah iyalah.